Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu, jurusan Manajemen angkatan 2018. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen strategi, yakni mengenai lingkungan eksternal. Jadi, di dalam lingkungan eksternal itu terdapat peluang, tantangan, kompetisi industri, dan analisis kompetitor. Sebelum saya membahas keempat ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu lingkungan eksternal. Jadi, lingkungan eksternal adalah lingkungan umum serta lingkungan industri di luar internal perusahaan yang merupakan suatu peluang atau hambatan bagi perusahaan. Lingkungan eksternal ini tidak hanya semata-mata merefleksikan lingkungan ekologi saja, tetapi juga menjelaskan gambaran keseluruhan terhadap kekuatan lingkungan eksternal. Hal tersebut dapat didasarkan pada aktivitas organisasi dari segala aspek. Selanjutnya ada faktor-faktor di dalam lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi mengacu pada sifat, cara, dan arah dari perekonomian di mana suatu perusahaan akan atau sedang berkompetisi. Yang kedua itu ada faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup dari orang-orang di lingkungan perusahaan beroperasi. Faktor-faktor ini biasanya dikembangkan dari kondisi kultural, ekologis, pendidikan, dan kondisi etnis. Selanjutnya yang ketiga ada faktor politik dan hukum. Faktor politik dan hukum mendefinisikan parameter-parameter hukum dan bagaimana pengaturan perusahaan harus beroperasi. Kendala politik diberlakukan terhadap perusahaan melalui keputusan perdagangan yang wajar, program perpajakan, penentuan upah minimum, kebijakan polusi dan harga, serta banyak tindakan lainnya yang bertujuan untuk melindungi karyawan, konsumen, masyarakat umum dan lingkungan. Keempat itu ada faktor teknologi. Kemajuan teknologi dapat menciptakan pasar baru, perkembangan produk, dan lain sebagainya. Terus yang kelima itu ada faktor demografi. Yang perlu diperhatikan oleh perusahaan menyangkut faktor demografi, diantaranya adalah ukuran populasi, struktur umum, distribusi geografis, percampuran etnis, serta distribusi pendapatan. Selanjutnya masuk ke pembahasan inti kita mengenai lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada peluang. Peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Terus yang kedua itu ada tantangan. Tantangan adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Setelah yang pertama ada peluang, yang kedua ada tantangan, selanjutnya yang ketiga kompetisi industri. Kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri, yaitu yang pertama itu ada ancaman dari pendatang baru. Pendatang baru dalam suatu industri akan membawa kapasitas baru, keinginan untuk merebut pangsa pasar, dan seringkali sumber daya yang substansial. Yang kedua itu ada tingkat rivalitas di antara para pesaing yang sama. Tingkat rivalitas di antara para pesaing yang sama berbentuk perlombaan untuk mendapatkan posisi dengan menggunakan taktik-taktik seperti persaingan harga, perang iklan, dan meningkatkan pelayanan atau jaminan kepada pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ada tekanan dari produk pengganti. Ancaman dari produk substitusi ini jika konsumen dihadapkan pada harga yang lebih murah atau kualitasnya sama bahkan lebih tinggi daripada produk substitusi. Yang keempat ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang kelima ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu analisis kompetitor. Analisis kompetitor ini kita sebut saja analisis pesaing. Jadi analisis pesaing itu bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing disebut analisis pesaing. Selanjutnya, hal yang perlu perusahaan pahami dalam analisis kompetitor atau analisis pesaing. Yang pertama itu apa yang menggerakkan pesaing seperti yang ditunjukkan oleh tujuan-tujuan masa depannya. Yang kedua itu apa yang sedang dilakukan oleh pesaing seperti yang diungkapkan oleh strateginya saat ini. Terus yang ketiga, apa yang diyakini oleh pesaing tentang dirinya sendiri dan tentang industri seperti yang ditunjukkan oleh asumsi-asumsinya. Selanjutnya keempat, apa kemampuan perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh kapabilitasnya.